Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan saat ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Dan untuk kesempatan kali ini saya coba menyajikan tentang peluang, ya, peluang atau probabilitas. Namun sekilas saya coba sedikit sejarah tentang peluang ini. Teori mengenai peluang. Ya, ini saya ambil dari teori mengenai peluang ini didapat dari sebuah masalah perjudian yang dilakukan oleh ahli matematika dan fisika dari Italia, Girolamo Cardano, yang dilahirkan pada tahun 1501. Semasa itu Cardano merupakan seorang penjudi. Ya, jadi Cardano ini seorang penjudi. Di suatu sisi judi memberikan efek buruk, ya. Di suatu sisi judi memberikan efek buruk, tapi ini juga memicu semangat Cardano untuk mempelajari ilmu kemungkinan, ya. Jadi peluang, ya, kemungkinan ini. Sebuah buku yang diterbitkan oleh Cardano pada tahun 1565 yang berjudul Liber de Lude alias A Book of Games of Chance. Cardano memberikan rinci tentang konsep dasar dari peluang berdasarkan sebuah masalah dalam perjudian. Nama buku tersebut tak pernah dipublikasikan hingga tahun 1662. Cardano sendiri pada akhirnya disebut sebagai pelopor peluang dan dijuluki sebagai bapak probabilitas. Sebuah kutipan dari buku Cardano mendetailkan sebuah kejadian. Bila dilemparkan 3 dadu dalam waktu yang bersamaan sebanyak 3 kali, berapa besar kemungkinan mendapatkan mata dadu minimal satu-satu dalam 1 kali lemparan? Pertanyaan selanjutnya, bila dilemparkan 2 potong dadu secara bersamaan dalam 3 kali percobaan, berapa kemungkinan dapatkan mata dadu satu-satu paling sedikit 2 kali? Perkembangan selanjutnya, di tahun 1654 seorang penjudi lain dengan nama Chevalier de Mere menemukan bagaimana berjalannya suatu sistem perjudian. Suatu saat de Mere kalah dalam satu permainan judi. Akhirnya dia meminta pertolongan Blaise Pascal untuk menganalisa sistem permainan tersebut. Dengan perhitungan, Pascal menemukan bahwa kemungkinan de Mere kalah dalam perjudian tersebut 51%. Dari awal membantu teman, akhirnya membuat Pascal jatuh cinta pada masalah ini. Akhirnya bersama ahli matematika lain, Pierre de Fermat, Blaise Pascal mendiskusikan pemecahan masalah tersebut. Itu sekedar barangkali, ya, sekedar sejarah peluang. Ya, sekarang kita coba lanjut. Jadi peluang ini diajarkan untuk matematika umum kelas 12. Sebelum saya lanjut, kita akan bahas tentang notasi faktorial. Ya, notasi faktorial. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi ini tanda seru ini. Jadi kalau ada misalnya n lalu ada tanda seru, maka dia dibaca n faktorial, ya. Jadi kalau seperti ini n kemudian tanda seru, cara membacanya n faktorial. Misalnya di sini p tanda seru berarti p faktorial. Oke, cuman di faktorial ini kebanyakan kita menggunakan n. Didefinisikannya itu n faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 dikali dengan n. Saya memberikan contoh, ya, bagaimana agar supaya lebih dipahami ini faktorial. Contohnya begini, ada 1 faktorial, berarti 1 faktorial itu adalah 1. Jadi 1 faktorial itu adalah 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 2. Begitu juga kalau 3 faktorial, ya. Jadi kalau 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi kalau kita kali 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24. Jadi kita kali 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 berarti 24. Begitu seterusnya. Kalau seandainya saya ambilkan contoh yang lebih besar lagi, misalnya 8 faktorial. Jadi kalau 8 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7, dikali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Hasilnya berapa, ya tinggal hitung sendiri. Dengan sebuah catatan bahwa kalau 0 faktorial itu adalah sama dengan
1. 0 faktorial itu adalah 1. Dari mana ini? Nanti dibuktikan di kalau tatap muka langsung kita bisa membuktikannya ya, karena kalau saya buktikan agak panjang. Ya, oke. Contoh yang kedua ya. Hitunglah 3 faktorial dikali 5 faktorial, dan yang bagian B-nya 5 faktorial dibahagi 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini alternatif penyelesaiannya ya. 3 faktorial kali 5 faktorial, artinya kita cari dulu berapa 3 faktorialnya, berapa 5 faktorial seperti tadi. Jadi kalau 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini untuk 5 faktorial. Jadi ini tinggal kita hitung, ini 6 ya. 3 kali 2 6 kali 1 6. Kemudian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini adalah 120. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 berarti 120. 6 kali 120 adalah 720. Jadi 3 faktorial dikali 5 faktorial itu sama dengan 720. Yang bagian B, kita lihat di bagian B, 5 faktorial bahagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Pola kerjanya sebenarnya sama. Kita mencari berapa 5 faktorialnya, 3 faktorialnya, 2 faktorialnya. Kita cari 5 faktorial sendiri itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorialnya adalah 2 kali 1. Untuk lebih mudah menghitung ya, kita bisa lihat di sini. Ini kan 3 kali 2 kali 1. Penyebutnya, pembilangnya juga 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi boleh kalau kita coret saja ini, kita coret ya. Berarti selesai ini jadi 1. 5 kali 4 20, 2 kali 1 2, berarti 20 per 2 ya. Ini 20 per 2. 20 per 2 sama dengan 10 ya. Jadi 5 faktorial bahagi 3 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 10. Oke, kita lanjut. Begitulah cara menentukan faktorial ya. Faktorial ini biasa digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan benda tanpa memperhatikan urutannya. Oke. Contoh yang ketiga, saya kasih coba contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga, di sini 4 buah pot bunga ya, jadi ada 4 buah pot bunga, misalnya bunga A, bunga B, atau pot A, pot B, pot C, dan pot D. Kita coba susun pot ini ya, dari dalam pada sebuah taman. Berapa jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat pot tanaman tersebut. Jadi ada taman, kemudian ada pot ya, ada bunga 4 pot. Saya ingin susun ya. Saya ingin menyusun pot ini. Susunannya misalnya A, B, C, D. Jadi pot pertama saya taruh di pot A, saya taruh di bagian pertama. Kemudian di sebelahnya saya selipkan lagi pot B-nya, kemudian pot C, pot D. Itu sudah satu cara. Kemudian bisa saya rubah lagi pot A yang pertama, kemudian yang keduanya pot C, kemudian pot B, kemudian pot D. Jadi ada sudah 2 cara. Bagaimana cara menentukannya ini? Ya, karena jumlah pot bunga yang akan dibentuk susunannya itu ada 4, maka jumlah susunan yang bisa dibentuk itu adalah 4 faktorial. Jadi ada 4 faktorial. Maka 4 faktorial itu seperti tadi, bahwa 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24 susunan. Kalau kita lihat susunannya apa semua ya, susunannya apa semua. Jadi ke 24 susunan itu adalah, jadi pot pertama, pot kedua, pot ketiga, pot keempat ya. Jadi kita buat dia berdampingan, itu sudah satu cara. Cara yang lain, pot pertama, pot kedua masih berdampingan, tetapi di pot yang C dengan D saya pertukarkan. Jadi saya tukar ini. Jadi ini sudah 2 cara. Jadi pot pertama A, B, C, D. Susunan yang kedua A, B, D, C. Susunan ketiga A, C, B, D.
Kalau kita hitung semuanya ini ada 24 cara ya, susunan yang bisa kita lakukan. Contoh soal yang keempat ya. Carilah nilai X pada persamaan X vektorial dibahagi X kurang 2 vektorial sama dengan 6. Kita coba menentukan nilai dari X. Sini X vektorial ya, sama saja kalau kita buat sini n vektorial sebenarnya. Kalau di sini n vektorial berarti sini juga nilai n. Berarti 1 kali 2 kali kemudian kali titik-titik kali X dikurang 2 dikali X kurang 1 dikali dengan X ya. Sini 1 kali 2 kali kemudian kali X kurang 2 sama dengan 6. Nah ini sama ya, 1 kali 2 ini juga sama ya. Sehingga yang tersisa itu tinggal X kurang 1 dikali dengan X sama dengan 6 ya. X dikurang 1 kali X sama dengan 6. Ini kita kali ya. Jadi kita kali, istilahnya gini aja, langsung kali ke dalam. X dikali X ini kita dapatkan X pangkat 2, kemudian X dikali 1 ya, kita dapatkan X dan sama dengan 6. Kita jadikan 0 ya, kita persamakan dengan 0. Istilahnya kita pindah ini 6 ke ruas kiri, dia jadi negatif ya. Secara kasarnya sebenarnya ada aturannya, kita cari yang mudahnya saja ya. X pangkat 2 kurang X kurang 6 sama dengan 0. Jadi saya ulang, ini X dikali X hasilnya X pangkat 2, kemudian X dikali 1 hasilnya X sama dengan 6. Kemudian 6 ini kita pindah ke sebelah kiri ya, pindah sebelah kiri. Sebenarnya aturannya di sini kita kurangi ya, di sini juga kita kurangi. Oke. Ini kita faktor ya, jadi kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Di kelas 10, 11 juga sudah dibahas ini. Ya, jadi kita faktorkan. Kalau kita faktorkan itu adalah X dikurang 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi artinya begini, kalau ini saya kali, min 3 kali 2, min 3 kali 2 hasilnya min 6. Min 3 kalau saya tambahkan dengan 2 itu hasilnya min 1. Jadi min X ya, min X atau min 1 X. Maka faktornya itu adalah X sama dengan 3 dan X-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau mudahnya, kalau di sini tandanya negatif ya, berarti X1-nya itu adalah positif, dia jadi positif. Di sini dia X ditambah, jadi karena di sini tambah ya, berarti dia hasilnya nanti X2-nya itu adalah negatif. Maaf. Maka kita dapatkan X1-nya itu adalah 3 ya. X1-nya 3, ini yang saya katakan tadi, kalau negatif dia jadi positif, kalau dia positif dia jadi negatif ya. Oke. Nah, sekarang faktorial itu tidak ada yang negatif ya. Tidak ada yang negatif. Maka kalau begitu nilai yang mungkin untuk X itu adalah X sama dengan 3. Jadi di sini saya katakan bahwa karena faktorial tidak mungkin negatif, maka nilai yang mungkin adalah X sama dengan 3. Ini kan negatif ya. Ini negatif. X-nya ini adalah negatif, berarti tidak mungkin. Berarti kemungkinannya itu cuma di sini. X sama dengan 3. Oke. Saya coba lanjut ya. Yang kedua tentang permutasi ya. Permutasi. Pengertiannya ini adalah permutasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi nanti kita akan bahas ada namanya permutasi. Kalau permutasi ini dia memperhatikan urutannya, sementara kalau ada lagi satu namanya kombinasi. Jadi permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Oke, kita ambil contoh 1 ya. Contoh 21. Berapa banyak cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as? Ya, ini bagi yang tahu kartu ini. Yang kalau tidak tahu kartu, ya seperti saya tidak terlalu paham kartu-kartu ini. Kita lihat dulu ya. Kartunya ini as kan, ini diminta dia 4 kartu as ya, 4 kartu as.
Kalau ini kalau orang kayak bilang askelor ya, askelor. Biasa disebut as club ya, as club. Kita simbolkan saja dengan AC. Kemudian spade ya, spade apa ya bacanya, spade nih, spade ya. Ini as spade ya, spade as, kemudian as heart ya, hati ya, as hati kita simbol dengan AH. Kemudian as diamond ya, diamond kita simbol dengan AD. Jadi sebentar kalau dalam pembicaraan atau dalam pembahasan ada simbol seperti ini, ada singkatan AC, AS, AH, AD. Jadi berarti dia kalau seandainya dibilang AD berarti as diamond, diamond. Apa sudah ya, saya tidak terlalu ini bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi diperhatikan itu. Nah, maksudnya begini. Ada 4 kartu as, kita mau menyusun 2 kartu as ya. Saya ulang, berapa banyak cara menyusun 2 kartu as dari 4 kartu as ya. Berapa banyak cara? Seperti pada pot tadi ya, berapa banyak cara. Artinya kalau kita susunannya begini ya, misalnya ini baru yang ini lagi, asnya baru heartnya, hati ini, kemudian diamondnya kita susun. Ini sudah satu susunan ya, sudah satu cara. Kalau seandainya ini saya pindahkan, saya pertukarkan tempatnya, yang ini tetap ya berwarna merah 2 di bawah, ini tetap. Tapi yang pertama dengan yang kedua saya pertukarkan, ini sudah terjadi satu cara lagi, berarti sudah ada 2 cara. Namun lebih jelasnya kita lihat di sini. Kita buat dulu kotak, karena ini ada 2 kartu as dari 4 kartu, berarti saya membuat 2 buah kotak ya. Ini kotak bantuan ya, ini kotak bantuan. Kotak 1 ini dapat diisi oleh 4 buah kartu as. Artinya semua kartu yang ada di sini bisa diisi di sini, di kotak 1 ya, di kotak 1 bisa semua ya. Jadi ada 4 kartu as yang bisa. Kemudian kotak yang 2 cuma dapat diisi oleh 3 kartu. Artinya kalau seandainya sudah diambil 1 kartu di kotak 1, berarti di kotak 3 ini, di kotak 2 ini tinggal ada 2 kartu yang dapat mengisi. Untuk lebih jelasnya barangkali kemungkinannya saya coba perlihatkan. Ini kotak 1, kotak 2. Kalau seandainya kita ambil as klub ini di kotak pertama, as klub. Jadi saya sudah ambil di kotak pertama as klub tadi. Berarti di sini ada 3 ya kemungkinan kartu yang bisa masuk. Jadi bisa masuk ini ya, as spade ini, kemudian as heartnya atau hati, kemudian as diamond. Jadi ini sudah satu cara. Ini sudah satu cara. Susunan yang bisa berarti sudah ada satu cara. Kemungkinan kedua, jadi jika kotak 1 diisi ini AC ya, ini AC, maka kotak 2-nya dapat diisi dengan as, kemudian ini diamond, kemudian ada hati ya. Oke. Kemudian kemungkinan kedua, tadi yang didahului oleh kotak pertama diisi oleh as club. Bagaimana kalau seandainya ini ya, as spade ini ya, as spade ini saya taruh di sini, atau saya ambil dia untuk mengisi kotak pertama. Oke. Berarti ini bisa saya pindahkan ke sini ya. Ini, kemudian ini juga, lalu yang diamond. Ini sudah 2 cara yang berbeda. Ya. Susunan 2 berbeda. Ya, dua susunan yang berbeda. Jadi kalau kita susun, kita pertama ini, kedua, ketiga, keempat. Kemudian kalau kemungkinan kedua, ini saya taruh di atas, lalu ini di bawah, bawah, begitu. Jadi susunan atau kita susun ya. Kemungkinan ketiga, ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga masih dengan kotak yang sama ya, kotak yang sama. Bagaimana kalau seandainya hati ini, as hati ini ya, heartnya ini kita simpan di kotak pertama. Berarti as clubnya ini, kemudian spade-nya ini, lalu diamondnya ini sudah jadi satu susunan yang berbeda. Jadi tidak sama susunannya dari
tabel pertama, tabel kedua dengan tabel ketiga ini tidak sama. Jadi sudah tiga cara ya, tiga cara. Lalu kemungkinan keempatnya bagaimana kalau seandainya diamondnya ini kan kita lihat di posisi pertama semua. Posisi pertama atau tempat pertama ini kotak pertama kita masukkan ya as diamond ya. Kemudian ini, lalu yang terakhir ini ya as hati atau heartnya. Jadi ada 4 susunan. Jadi ada 4 susunan yang berbeda dari 2. Ya, jadi kita ambil 2 ya. Jika kotak 1 diisi 2, ya ini lagi jika kotak 1 diisi AD, maka kotak 2 dapat diisi AC, AS dan AH. Tadi yang seperti saya sampaikan, kalau ada AD itu artinya diamond, as diamond diisi oleh AC. AC itu artinya as club. Kemudian ini AS, as pet, kemudian AH itu adalah as heart. Ya, jadi ada 4 susunan yang berbeda yang sudah saya perlihatkan. Ya. Kemudian kemungkinan tersebut ya, kemungkinan tadi bisa juga saya gambar dalam bentuk diagram apa namanya sudah ini ya, pohonnya. Diagram AC. Jadi kita menggunakan tadi AC ya. Pertama as clubnya di kartu pertama, kartu bagian pertama atau susunan yang pertama itu as club. As clubnya ini berarti susunan yang berikutnya adalah as pet, kemudian AH, ya, as heart, kemudian yang ketiga as diamond. Ya. Jadi ada ini, jadi ini sama sebenarnya dengan cara tadi, cuman ini saya buat dalam bentuk diagram. Ya. Kemudian ini kan tempat pertama AC. Sekarang kita ambil yang AS-nya ini. AS-nya ini berarti bisa dia AC, kemudian AH, lalu ada AD. Kemudian yang ketiga ya. Sebenarnya sama dengan kotak tadi. Ya, jadi kita cuman susun ini AD-nya. Jadi kalau AD-nya yang pertama berarti susunan berikut adalah AC, kemudian AS dan AH. Oke. Dengan demikian maka pada kotak 1 terdapat 4 kemungkinan. Jadi kotak 1 ini ada 4 kemungkinan. Ya. Jadi 4 kemungkinan. Sementara di kotak yang 2 atau kartu yang kedua ini ada 3 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Ya. Dengan demikian maka dengan aturan perkalian bahwa banyaknya susunan yang terbentuk itu adalah 4 kali 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 12 cara. Jadi 12 cara susunan ya. 12 cara itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 4 kali 3. 4 dikali 3 susunan ini. Ya. Itu didapatkan adalah 12 susunan. Perlu kita perhatikan bahwa 4 kali 3 itu sama saja dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 kalau kita faktorialkan. Kemudian 3 ini sama saja 2 kali 1 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibahagi dengan 2 kali 1. Ya, dibahagi dengan 2 kali 1. Ya. Hasilnya juga akan kita dapatkan itu adalah 12. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 4 faktorial. Kemudian 2 kali 1 sama saja 4 kurang 2. 2 kali 1 ini kan 2. 4 kurang 2. 2 juga berarti ya, berarti 2 faktorial. 4 kurang 2 faktorial. Nah, ini salah satu konsep kita untuk mendapatkan rumus permutasi. Kita ambil lagi contoh yang kedua. Berapa banyak cara menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as? Jadi kita mau menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as. Pada kotak 1, jadi kalau kita langsung saja, ini kotak 1 terdapat 4 kemungkinan seperti tadi. Kemudian kotak yang kedua itu terdapat 3 kemungkinan dan pada kotak 3 ada 2 kemungkinan. Dengan sistem atau aturan perkalian maka kita bisa dapatkan ini 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan ya. 4, 3, 2. Maka dengan aturan perkalian berarti 4 kali 3 kali 2. Ini 12, 20, 24. Jadi
Dengan aturan perkalian, penyusunannya adalah 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Bisa kita selesaikan tadi ya. 4 kali 3 kali ini sama saja 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 ya, per 1. Oke. Kalau kita buat dalam bentuk faktorial, maka dia ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini adalah 4 faktorial. Kemudian 1 ini sama saja 4 kurang 3 faktorial. Jadi 1 ini 4 kurang 3 faktorial. Ini 4, 3, 2, 1 sama saja dengan 4 faktorial seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Notasi dari permutasi adalah P. Jadi kalau ada P ditulis modelnya seperti ini, berarti ini adalah dibaca permutasi. Saya ulang, notasi dari permutasi adalah P. Jadi lambangnya notasi atau lambang. Jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi R. Dinotasikan dengan NPR. Dinotasikan dengan NPR. N, jadi kalau baca N permutasi R. Biasa juga ditulis dalam bentuk P, N, R. Jadi notasi N permutasi R. Itu rumusnya adalah N vektorial dibahagi dengan N kurang R vektorial. Dengan ketentuan bahwa R itu lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan N. Saya memberikan satu contoh supaya lebih mudah ya. Kita misalnya mau menghitung berapa nilai dari 6P2. 6 permutasi 2. Jadi NPR. N-nya di sini 6. Kemudian R-nya 2. 6P2. Atau NPR-nya. Jadi kalau kita selesaikan dengan pola ini, maka kita dapatkan 6P2 itu adalah 6 faktorial. Oke. Dibahagi dengan 6 dikurangi dengan 2 faktorial. 6 faktorial ini 6 kurang 2 berarti 4 faktorial. Kita bisa cari ini 6 faktorialnya berapa, 4 faktorialnya berapa. Tadi sudah ya, tadi sudah untuk pembagian. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 6 faktorial. Kemudian 4 faktorialnya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan sama ini 4, 3, 2, 1. Ini juga 4, 3, 2, 1. Kita istilahnya kita selesaikan, kita bahagi ini. Ya, kita bahagi. Ya, ini kita coret, ini kita coret. Yang tersisa tinggal 6 kali 5. Itu adalah 30. Jadi 6 permutasi 2 atau 6P2 itu sama dengan 30. Kemudian bisa juga kita selesaikan sebenarnya ini cara kalau kita urutkan semua sampai dikali dengan 1 ya. Bisa juga barangkali ini karena di sini dia 4 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial. Kalau kita uraikan ini 6 faktorial, bisa cuma kita buat begini 6 kali 5 kali 4 faktorial. 6 faktorial itu sama saja 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ini cuma 4 faktorial, berarti saya taruh di bawah atau saya tuliskan 4 faktorial. Ini bisa kita selesaikan ya. Ini kan sama ini. Ya, sama. Sorry, ini enggak terhapus ya. Kita hapus ini. Ya, ini. Kita hapus. Yang tersisa tinggal 6 kali 5 hasilnya juga sama dengan 30. Jadi minta maaf ini double ya. Oke. Kita coba di contoh 23 ya. Contoh 23. Ini ada contoh setiap tahun SMA Kaili selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Jadi ini ada kegiatan di salah satu SMA. SMA itu namanya SMA Kaili. SMA Kaili. Kemudian ada 5 siswa yang mendaftar untuk dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya satu-satu orang saja ya. Tidak mungkin ketua semuanya atau sekretaris semuanya. Tentukan banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut. Ini kita lihat alternatif penyelesaiannya. Banyaknya kandidat mendaftar itu 5, maka N-nya 5. Oke.
kandidat yang mendaftar tadi, siswa yang mendaftar ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Karena dipilih 3 orang, ya, yaitu ketua, kemudian sekretaris dan bendahara, maka banyaknya pilihan adalah permutasi 3 dari 5 atau 5 permutasi 3. Jadi 5 permutasi 3. 5 yang mendaftar kandidat, kemudian yang akan dipilih 3, artinya 5 permutasi 3. Kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi, ya, bahwasanya 5P3 itu sama dengan 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, ya. Jadi ini kalau kita susun 5 faktorial ini sama saja 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, ya. Kalau yang agak singkatnya ini 5, 4, 3, 2. Kan 2 faktorial ini berarti 2 kali 1, ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kalau mau diperpanjang ini juga boleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang di bawah juga 2 kali 1 boleh. Namun kalau kita melihat ini lebih mudah, ini kita coret saja. Kalau kita coret-coret saja ini berarti kan artinya selesai ini, ya. Kalau kita bahagi dia dapat 1. 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20, kemudian kali 3 itu adalah 60. Jadi maka didapatkan itu ada 60 pilihan atau 60 cara. Maksudnya begini, misalnya ada siswa Beni, Budi, Badu, Wayan, Ketut misalnya. Kalau seandainya bisa terjadi nanti ketuanya Beni, sekretarisnya Badu, kemudian bendaharanya misalnya Wayan, misal ini. Atau bisa dibalik, ya. Atau cara kedua misalnya Wayan yang ketua, kemudian Beni yang sekretaris, kemudian Bedu yang, jadi itu maksudnya susunan-susunan yang kita akan buat, ya. Berapa banyak pilihan dari susunan kepanitiaan itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Saya minta maaf kalau agak kecepatan atau tergesa-gesa. Terima kasih banyak. Saya berharap kalian semua mau memperhatikan dan belajar mengulang-ulang memutar video saya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita di dalam menjalankan aktivitas, dan jangan lupa cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker, lalu jaga jarak, ya, jaga jarak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.